Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita lakukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pencinta pengajian Langgar Asy-Syifa yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh seorang ulama yang terkenal yang bernama Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, yang disebutkan di dalam kitabnya Al-Bujairimi Al-Asar Al-Khatib, bahwa yang menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah kemarin ada 4 macam. Yang pertama kemarin at-tahawwanu 'ala salah, orang yang menyepelekan dengan masalah sembahyang. Yang kedua uququl walidain, yakni orang anak mendurhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan penyebab meninggalnya seseorang su'ul khatimah yang ketiga adalah syaribul khamri, yakni suka minum minuman yang memabukkan. Kenapa dikatakan demikian? Sebab minuman yang memabukkan ini dapat merusak dengan kesehatan dan dapat merusak daripada masa depan, yang mana termasuk dapat menimbulkan suatu dosa yang besar. Bagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man syaribal khamru," siapa yang meminum khamar, "kharaja nurul iman min jawfi rawahu at-Tabrani," maka kata beliau keluarlah nur iman dari dalam hati seseorang tersebut. Jadi bila mana seseorang terminum khamar sedikit gak banyak, namun bukan atau kada, dikhawatirkan kalau iman kita tercabut. Kalau iman kita tercabut, ini dapat membinasakan kita, artinya apa? Merusak dengan amal-amal daripada amal ibadah kita. Dan bahkan dikatakan lagi, inna ala Allaha a'da liman syaribal muskirat, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan janjinya kepada peminum yang memabukkan. Yusqiyahullahu min tinatil khabari, yang beri minum kepadanya daripada nanti tinatil khabar. Jadi orang yang ketujuh minum minuman yang memabukkan, maka diberikan dengan tinatil khabar. Mungkin buat-buat kita tahu apa tinatil khabar itulah, iyalah ada buat-buat aja. Sahabat pada waktu itu ketika mendengar ya Rasulullah menggunakan tinatil khabar, berkata, "Ila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabar." Nah, jadi ujar sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabar?" Manakul. Maka dijawab beliau,
Muslim dan Nasai. Nah, jadi daripada ngerinya tenang ketika seseorang minum daripada minuman yang bukannya nampak minum aja, termasuk tukang jual, tukang terimanya sama. Makanya dikatakan saking berbahayanya, man syaribal khamra wa lam yuskir a'adallahu anhu arba'ina lailatan. Barang siapa yang minum khamar, ada mabuk, minum khamar ada mabuk, maka Allah akan menjauhi darinya selama 40 malam. Jauh. Maka kita jauh dari Allah ini artinya apa? Ada penjagaan bagi sendiri kita. Padahal kita barang senantiasa kita dijaga. Makanya di antaranya ketika kita yang anak murid jangan sampai kita bacaan, setidaknya membaca ayat kursi kan, supaya terpelihara kita sebelum kita tahu gangguan baik makhluk halus maupun makhluk nyata daripada manusia. Nah, itu bisa terjadi. Bab mata orang jatuh terkadang bisa menimbulkan bencana dengan diri kita bila mana kita lengah. Maka daripada itu, bila ini anak kepuring jangan sampai kita ada sama sekali pembacaan. Nah, paling kadang membaca ayat kursi itu istimewa benar. Kemudian lagi, wa man saibal khamra wa zakara lam yuqbalillahu minhu syarban wa la'addan arba'ina lailatan. Dan barang siapa yang minum khamar mabuk, maka Allah tidak menerima tebusannya selama 40 malam. Nah, ini nama mabuk. Jika ibadah itu seakan-akan kita sia-sia aja, tidak diterima, tertolak. Makanya andai ada orang yang sakit kalaunya, umpamanya orang ada lain dan ada bukan lagi, minuman aja lagi, ingin minuman mau bukan, bilanya ada yang lain aja dulu, bilanya ada, dapat yang lain aja dulu, bila memangnya ada, tapi bila memang mau harusnya itu namanya makan, mau ada mauan. Artinya kan keberhakannya tak dengan keadaan darurat. Baik mata biha mata ma'abidi wazan wa kana haqqan 'ala Allahi an yusqiyahu min dinatil khabari rawu al-hakim. Maka jika ia mati dalam masa itu, maka ia mati seperti matinya penyembah berhala, dan Allah berhak memberi minum kepadanya air keringat bercampur darah daripada penghuni neraka. Bila mati pada waktu itu dalam keadaan mabuk. Jadi diceritakan dalam satu hikayat, ada seorang hamba Allah ahli ibadah, setinggi selama umur 220 tahun. 220 tahun sedikit pun gak ada berbuat maksiat. Saking bagusnya orang itu 220 tahun umur sidin. Orangnya ibadah dan berisi santri, berisi murid 60.000 orang. Sabara taat santri sidin sabaradan tadi namanya tadi 60.000 atau bapak bagian di atas saudara lihat keberkahan ilmu sidin tadi. Jadi mun kita melihat itu sakti, berarti ya Allah mun ibadahnya orang kalau bang ngaran sidin bersisa. Jadi si bersisa ini tadi setiap hari dijaganya, baik pandangannya, baik matanya itu tadi, pendengarannya, bahkan pemandirannya dijaga itu baik-baik. Orangnya ibadah, orang ahli ilmu, lainnya ahli ibadah. Sampai-sampai para malaikatnya Allah ketika melihat kelakuannya si bersisa ini tadi memuji, luar biasanya orang ini, dia
murid banyak benar, orangnya orang ibadah orang. Ketika si malaikat ini mau puji, maka Allah Ta'ala berfirman, jara Allah Ta'ala apa ikut pujinya tuh orang kira meninggal dalam keadaan kufur gitu, dalam keadaan tidak baik, artinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah mendatangi iblis. Iblis ini apalagi harap kita lagi nyarannya jadi banyak macamnya. Lagi pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, lain-lain kan sampai begitu iblis. Jadi alim lagi iblis. Ahli ibadah, alat lagi iblis. Mana itu tak boleh iblis. Bila Allah memandangkan, menentukan dan orang itu ahli yang kada baik, berarti kada baik. Lihat, berpikir baik. Si iblis itu sebenarnya tadi. Kalau orang selama ini menyiksa dengan dirinya, digoda macam-macam para lawan, ternyata meninggal di dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita kadang awal punya orang itu bina. Kalau orang itu ahli maksiat, mau segala macam, lalu bertingkat dan matikannya. Nih, kalau pandangan ini, ahli neraka ini, kayaknya tidak boleh kita lain ampunnya, kita lain menyusahkan, tidak tahu. Jangan dikira itu kita tiap hari nak sembahyang, bayang berjamaah, berzikir, majlis taklim, rajin, ahli surga ada pasti. Sebab yang menjadi penentunya seseorang itu nantinya adalah di akhir daripada kehidupan, di akhir hayatnya. Bila mana di akhir hayatnya itu tadi baik, walaupun di masa kehidupannya itu kada baik, makanya kita angkat derajatnya jabatan. Tahu kita mendapat hidayah pertolongannya Allah ada. Makanya jika kita menghadapi dengan orang anak salatul maut itu jangan tak ingat dengan membacakan Yasin supaya rahmat Allah turun. Yang ulanginya sedangkan bacakan Yasin setidaknya. Yang lainnya nampak di antaranya barang menarikkan itu Yasin bagaimana Yasin yang ada dibaca, umum sudah tahu sudah para pengajarnya itu ketahuannya sudah kita subah ada tidak orang meninggal dunia tahu melihat keadaan orang kaya Pak berbagai macam keadaan dan yang Allah senang minum pada anda yang ditumpahkan baju untuk nanti di sungai, nanti laut dimuatakan dan membangunnya keadaan mainkan daripada harga itu parasa yaitu bidang makan, lapar, segala macam. Makanya di antara ketiga garing kedua jangan kedua kita sampai ke dua bacaan. Di antaranya disuruh mengamalkan membaca Qul Huwallahu Ahad. Nah, diamalkan bacaan itu supaya ingat kalau ahad. Sebab ketika orang meninggal dunia, iblis macam-macam. Serangnya kita dari depan kita, serangnya kita dari kanan kita, ada yang dari kiri kita, ada yang dari atas kita menyerang dengan kita, membisikkan, memandangkan itu empat apa aja diminum pas, jasa itu kayak ini, sehingga membingungkan dengan orang yang meninggal. Jadi maka daripada itu ingatakannya saya kita bacakan Yasin supaya rahmat Allah turun. Bila rahmat Allah turun itu sebanyak apapun dosa seseorang akan terampuni oleh Allah Ta'ala. Nah wajib mengampuni adalah Allah. Jadi kita kada bawa. Artinya apa? Kada bawa kita mencari dari orang lain. Makanya kita berharap mudah-mudahan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Makanya malam diantaranya kita sembahyang itu yang demikian. Jadi pada guru kita. Namun minta ampun biasa kaum muslimin muslimat baik diri kita dan orang lain itu bagus. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu masih boleh katakan 27 kali dan guru mengatakan sudah subuh bila zuhur asar maghrib bisa 11 kali. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Bila sudah sampai yang membaca ya Allah
Allah husnul khatimah dengan kita utama kami ini, mudahan kita mau ulang-ulang habis sembahyang mudah-mudahan dibukakan gitu. Artinya apa? Kita dikata kaku mudah-mudahan kita nyaman. Barang kawan kalimat la ilaha illallah, mudah begitu dibisikkan ulang kalimat la ilaha illallah terdengar langsung bau bergerak kita dikata kaku. Luar biasa dahsyatnya ketika orang meninggal dunia. Kita memandang, melihat, melirik nyaman saja. Begitu mati sudah ya. Padahal betapa ngerinya orang menghadapi tersebut, luar biasa ngerinya. Maka ketika mengetahui si iblis laknatullah, si barsisa ini jangan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka janganlah rencana. Apa rencana? Berubahlah si iblis ini menjadi seorang santri, berbaju putih, orang putih, datang ke pondok sini. Dia datang ke pondok, dia masjid, membayang di situ. Dilihati oleh bersisa, kayaknya lain santri sini, di sini orangnya hanya. Nampak baunya harum luar biasa, baju putih pulang yes. Yang lain-lainnya. Jadi lagi dia bersisa, wahai hamba Allah, siapakah engkau dan apa kembalikan kembali? Aku adalah hamba Allah dan tujuanku datang kembali adalah hendak menolong dan kami. Hendak menolongnya sampean. Apa? Menolong supaya dia beribadah dekat dengan Allah. Ya, iblis dia bersiap dan perlu nak menolong, nak berharap ya Allah. Aku kalau berharap makhluk. Dia bisa menang itu. Dia menang dia pada kaya. Beribadah si iblis itu tadi. Sehari beribadah. Berbujaan terus. Siang malam seharian dalam makan, dalam minum, apa harus waktu 2 hari berbacaan, beribadah harus melihat ini bisa karena kalau luar orangnya begadang di situ aja seharian dan tidak keluar, lihat 2 hari dia kedua sampai 3 hari. Baik lagi sampai 3 hari masih aja bagaimana berbacaan terus berzikir dari bisnis. Bagi orang yang ada hidupnya kagum luar biasa, kagum dia melihat akhirnya memalaki si iblis dengan bersisa, si bersisa dari memalaki si iblis. Dia memalaki. Kalau aku lihat di sini kami senang dari hari pertama. Kedua, ketiga, mulai kita bertemu itu ada keluar. Batalnya ada, guring bijak ada, berbacaan terus. Nyari berbacaan kan bagi malam itu bagi nampak. Jadi kira bersisa. Kayak Pak, sekiranya aku di kawan, apa ibadah kebaikan kedua. Nah, baca tuh, iblis. Makanya aku datang kembali ini menolong dia supaya dia beribadah lebih lagi Allah Ta'ala. Masuk sudah permainan itu bestiannya kayak itu. Sehingga setelah dikatakan demikian mulai masuk sudah dalam sarang balik. Lalu kayak apa? Jalan tersisa namun ini caranya supaya kuat kayak kamu beribadah. Gampang aja, dia bermaksiat sedikit aja. Bermaksiat, keluar dan bermaksiat sana. Maka dia bersedia bermaksiat juga, membunuh orang. Membunuh orang itu dosa besar. Nah, dia bersisa ada apa kamu membunuh orang? Lupa ya bapak? Melihat itu bajina ini kan, bajina sama juga. Ada apa namanya enggak? Sama dosa besar juga. Nah ini dia paling nyaman di iblis minuman keras. Nah disuruh minum minuman yang memabukkan itu sebesar 2
Tapi nyari-nyari kita ketahuan. Sesungguhnya kawan dua atau jualan sedikit dia sebaiknya kalau kayak orang teh anak ada. Ujian bersisa ujur dua. Mono kan bisa ketahuan orang. Bajunya kita bisa ditumurakannya. Mun bagaimana di kamar ada ketahuan. Ujur dua. Ujarnya itu deh. Masuk sudah. Kali iblis. Lalu setelah dilihat oleh si iblis, berpikiran melihat karena yang bersisa mana pun ya, di mana dapat minuman itu, dia membawa mana petakannya di mana, gampang iblis. Yang pulang ke kampung ini, kena ada di situ janda kumbang berjualan minuman keras itu. Jadi dia nukar segelas saja. Mesti beli kayak terus minum dulu tadi. Menurut dia sesuai saran si iblis, yang tahu dari iblis. Pulang kampung tersebut ternyata ada seorang perempuan emas. Jadi dilihat memaki ada kemudian minuman apa minuman jualan sama bukaan itu adalah ada aja. Orang merasa kelas kawan minum namanya si jaja pian jadi beginian tuh harus jauh-jauh gitu. Bayi minum segelas langsung bayar orang kada bayar. Baik orang bayar, kalau orang bayar segelas itu biasa ya kita bapak ya orang nana nasa betul ya kita bapak yang mana kayak kita langsung tuh bapak minum kita. Tadi kan kayak gini. Imbas kita kabeh pulang. Akhirnya sampai mabuk kebujuran mabuk terlihat babinya itu apa akhirnya. Lalu tagawinya sebabnya jadi dinahinya. Nah, ini makanya nih minuman keras ini kita ditindak dari perbedaan ya Pak. Bujur kita anggap biasa aja, tapi membahayakan warungnya. Buat biasa benar bisa terjadi. Dan jinainya seberapa tadi babinya ini tadi pulang dan jinainya kenapa bunuhnya juga jangan lupa kalau kita memperhatikan jadi terdubel sudah ya lengkap sudah babinya dia membunuh dia juga. Nah tanda sudah mesti terlalu si iblis tadi berubah menjadi si laki si perempuan melaporkan yang orang kampung bahwasanya biniknya terbunuh nya perlu keadilan iblis tadi mari datang orang ya sebelah sisanya tadi dalam keadaan bapak tadi tangkap berarti tangkap tadi lalu dipasung penjahit disalib maka dicampurlah sebelah sisanya oleh lantaran minum-minuman keras berapa kali? 80 kali. Kamu bang lihat benar kok dan yang makan jamu. Imbas sudah tentang 80 lantaran berzina pulang apa 100 kali temukan pulang 150 jadi dia ada beberapa kali pulang sudah. Pada beda kalau luar biasa 220 tahun kemudian kita kan sampai itu 100 bilang wujudnya memang Korea, makanya jadi benar kita. Ini contoh, jangan bangga dengan apa yang kita lalui. Sebab itu belum tentu dengan yang mengatakan kita dari keluarga Allah Taala. Cuma kita berharap dan juga kita itu diridai Allah. Nah, yang penting enggak dan menyelamatkan mana. Maka setelah itu tadi disalibkan, dari tentang iblis. Jadi iblis berucap, Assalamualaikum warahmatullahi dari iblis nanti siksa selama 220 tahun dan kemudian nikah. Kemudian nikah anak selamat, kalau punya mata nikah. Nah, pulang, dia nikah pulang, dibujuknya pulang, kayak apa dia bisa? Dia menyembah dan aku. Cukup dia isyarat lagi, perlu dia menanggung macam-macam isyarat saja. Maka isyaratlah bersisa ketika ingin isyarat meninggallah ya maka ingin meninggal dalam keadaan kufur dalam keadaan kafir dan Allah.
mati ada begitu mati. Nah, jadi satu mati itu membinasakan. Jadi anda bagaimana kita juga masih murid banyak, amalan banyak, sudah berdosa biasa kali pun berdosa. Nah, jadi jangan terlalu kita iman benar yang apa kita berbuat. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah qala la antu khamran bi ainiha wa sharibaha wa shaqiyaha wa bai'aha wa muta'aha wa 'ashiraha wa mutashiraha wa 'amilaha wal ma'mulu ilaihi wa akila samaniha. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, aku mengutuk khamar. Jadi dikutuk ujar khamar, nama-nama ngomongkan. Peminumnya, penjamunya, mengkonsumsi, penjualnya, pembelinya, mentukar-tukar iya juga, pemarahnya, kemudian yang diperahkan termasuk juga pembawanya, membawa akan, yang dibawa akan dan pemakan daripada harganya. Istilah itu termasuk juga. Jadi anak seberdaan membawa akan sama juga. Nang tukang sorgi, aku jaga dari jual juga, membawa akan benar dia disuruh. Termasuk jadi katanya kalau dia memadahkan. Jual tak? Jadi jangan hal-hal yang ada baik kita padahkan sama termasuk membantu hal yang ada bagus. Maka daripada hadis di atas tadi tidak menunjukkan larangan kita beramal, bahkan tidak hanya peminumnya saja yang dilarang oleh Rasulullah, tetapi semua sarana namanya jembatan sampai amar itu ke tangan pemilik daripada peminumnya itu pun dilarang. Kenapa? Sebab dengan minum khamar ini orang akan nantinya akan tertutup akalnya sehingga dia sudah tidak punya lagi rasa malu lagi. Jadi kada disimpan lagi. Orang mabuknya tadi gawiannya tak mau ngomel aja dengan kata-kata yang tidak senonoh. Nah sampai anak demikian tadi dilarang. Sehingga nanti di akhirat pelaku-pelakunya akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Jadi makanya kita jaga betul anak kita baik-baik, sebab setiap zaman berubah terus. Apalagi zaman-zaman yang ini kan zaman now ini banyak macam orang berbuat demikian. Kemudian yang keempat adalah penyebab orang meninggal dalam keadaan surah khatimah wa ada muslimin. Maka yakni hidayah tajam, yang betul orang termasuk meninggalkan dalam keadaan surah khatimah. Bagaimana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, demi Allah. Ini Rasulullah langsung mengatakannya, seseorang itu jara Rasulullah belum dikatakan beriman, seseorang itu belum dikatakan beriman, sehingga menanyakan sahabat ila man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang dikatakan seorang itu belum dikatakan beriman? Man la ya'man jarahu bawaikahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguan. Nah, orang namanya termasuk layan khulud jannah, tidak akan masukkan ke dalam surganya Allah. Oh Muslim. Artinya nang demikian dan ini bila mana tetangganya merasa terganggu dengan gangguan kita, perbuatan kita, baik daripada kata-kata kita, tetangga insya Allah. Nah, mentong medannya,
atau perbuatan kita atau pulang gawian kita. Kalau ini musik nyawinan maka musiknya pulang mau barat umpamanya orang kada guring kada ibadah ada dua apa pembantir sini nyaringan ada dua aja lah gerung aja kada tahu pangkal ujungnya siapa juga tuh mengganggu juga. Nanti orang nak kita masuk adalah orang nangga yang dakhulul jannah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Termasuk adalah orang yang ada muslimin, yakni lidahnya tajam, termasuk adalah orang yang itu memandir dengan tetangga-tetangganya. Ini termasuk adalah orang yang bila dia meninggal maka menggadal seluruh khatimah. Maka daripada itu kita berharap mudah-mudahan di akhir daripada hayat kita berharap di dalam kehidupan kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta supaya dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mungkin ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada beda dan membantu kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.